Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Syahri dari eh, PJJ Informatika kelas IF 602. Berikut untuk jawaban ujian UTS saya untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi berikut untuk jawaban nomor satu yaitu diagram waterfall. Jadi ada sini saya jelaskan untuk waterfall sendiri. Waterfall sendiri itu adalah pendekatan pengembangan software yang linear dan sekuensial, di mana setiap tahap harus selesai sepenuhnya sebelum berpindah ke tahap berikutnya. Berikut penjelasannya dari diagramnya. Jadi ada project planning. Nanti dari project planning ini yang pertama akan ada analisa kebutuhan atau requirement, yaitu dia mengumpulkan data dan menentukan kebutuhan sistem. Yang kedua itu desain sistem atau desain, itu merancang arsitektur basis data dan UI atau antarmuka. Yang ketiga yaitu implementasi coding, dia membuat coding pemrograman. Yang keempat itu pengujian, testing. Jadi memverifikasi sistem bebas dari cacat dan telah sesuai kebutuhan pelanggan atau klien. Yang kelima adalah penerapan sistem development atau pemasangan atau mendistribusikan sistem kepada user atau klien. Yang keenam adalah pemeliharaan atau maintenance pengembangan lanjutan dari perbaikan bug. Jadi untuk analisis kebutuhan atau requirement itu adalah langkah awal di mana seluruh kebutuhan sistem akan dikumpulkan secara lengkap melalui wawancara, survei, atau diskusi dengan klien atau user. Kebutuhan ini harus didokumentasikan dengan jelas tanpa ada ambigu. Tim akan mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari klien atau user. Contoh keluaran yaitu dokumen SRS, atau Software Requirement Specification, terus dokumen user stories, dan matriks kebutuhan sistem atau use case. Setelah dari requirement atau dianalisa kebutuhannya, lanjut ke desain sistemnya. Jadi, desain sistem ini mencari spesifikasi kebutuhan dari tahap pertama untuk dipelajari. Kemudian arsitektur sistem yang sudah didapat secara keseluruhan mulai dirancang. Dari tahap ini dan tahap ini membantu dalam menentukan perangkat keras dan kebutuhan sistem secara keseluruhan, serta mendefinisikan arsitektur sistem secara menyeluruh. Jadi kebutuhannya diterjemahkan menjadi rancangan arsitektur, struktur data, dan UI atau antarmuka. Contoh keluarannya itu diagram arsitektur, ERD atau Entry Relation Diagram, wireframe atau mockup, UI, dan dokumen desain teknis atau DDD. Lanjut setelah didesain selesai, maka langkah selanjutnya itu implementasi atau coding. Setelah desain selesai, baru coding akan dibuat. Jadi desain sistem diterjemahkan ke dalam coding program. Contoh coding program menggunakan source code atau modul-modul program lainnya, atau bisa juga dengan Android Studio dan lainnya. Setelah itu pengujian atau testing. Jadi setelah dibuat codingnya, seluruh unit yang codingnya program codingnya sudah dibuat itu diimplementasikan, diintegrasi ke dalam satu sistem yang utuh. Setelah itu diintegrasi, seluruh sistemnya diuji secara menyeluruh untuk memeriksa apakah ada kegagalan, ada bug, atau ketidaksesuaian dengan dokumen kebutuhan awal. Contoh, test plan, skenario pengujian, laporan bug, UAT yang ditandatangani oleh klien. Selanjutnya, setelah dites berhasil, baru kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu penerapan sistem atau deployment. Jadi, setelah software itu lulus dalam tahap uji coba dan disetujui oleh klien, maka aplikasi tersebut siap masuk ke tahap production sebutannya. Tahap ini bisa berupa instalasi aplikasi di server, di komputer, atau dipublish ke aplikasi hosting. Contohnya bisa di live server
bisa di App Store atau di Play Store, bisa juga langsung ke PC-PC user atau klien. Dan juga panduan user manual harus dibuat dan didistribusikan ke user atau klien. Setelah development berhasil, maka langkah terakhir yaitu adalah pemeliharaan atau maintenance. Jadi sistem yang sudah di production akan dipantau, diperbaiki bila ada bug, dan dikembangkan sesuai kebutuhan baru. Contohnya yaitu laporan perbaikan bug, update patch, dan pembaruan versi. Keluaran juga bisa berupa backup data. Dari soal nomor dua, yaitu studi kasus aplikasi pemesanan rental motor di Bali. Ini saya buat untuk tabel identifikasi fungsional dan non-fungsionalnya. Jadi untuk kebutuhan fungsionalnya itu sistem harus bisa registrasi dan login user supaya bisa membedakan user mana yang dengan nama siapa dan alamat mana yang memesan. Terus yang kedua, sistem dapat menampilkan daftar motor berdasarkan jenis motor, harga sewa, lokasi motor, dan tanggal. Jadi di sini ada beberapa cabang, makanya bisa memilih untuk pengambilan lokasi cabang yang terdekat. Jadi untuk yang ketiga, sistem dapat menampilkan kesediaan motor secara real time dan pada setiap tanggal selanjutnya juga detail motor yang tersedia. Terus pelanggan dapat melakukan pemesanan kendaraan yang tersedia. Terus yang selanjutnya untuk fungsionalnya, pengguna dapat mengunggah dokumen identitas yang diperlukan sebagai syarat untuk menyewa motor tersebut. Berikutnya, sistem dapat melakukan pembayaran uang muka secara online. Jadi, pembayaran uang muka tidak hanya pembayaran uang muka, tapi juga bisa untuk pembayaran pelunasan nantinya. Terus selanjutnya itu sistem harus bisa memvalidasi ketersediaan motor agar tidak terjadi double booking pada hari yang sama atau pada unit yang sama. Terus berikutnya sistem harus dapat mengirimkan notifikasi pemesanan dan pembayaran. Terus sistem harus bisa admin memverifikasi pemesanan dan pembayaran. Lanjut di FR10, admin dapat memverifikasi pesanan dan identitas penyewa. Terus admin dapat mengatur jadwal pengantaran dan pengambilan motor. Lanjutnya, admin dapat mencatat kondisi motor saat penyerahan dan pengambilan. Lanjutnya, pelanggan dapat mengajukan keluhan atau komentar terhadap admin mengenai motor ataupun tentang rental motor. Terus, manajemen dapat melihat laporan pemesanan, pendapatan, keluhan pelanggan, dan keadaan unit sewa. Berikutnya, sistem dapat mendukung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau multi bahasa atau multi language. Terus sistem harus dapat menyimpan riwayat pemesanan dan aktivitas pengguna dalam log. Berikutnya sistem dapat membantu admin untuk menjadwalkan servis rutin berdasarkan kilometer. Berikutnya sistem dapat menampilkan posisi unit secara real time untuk membantu admin melakukan pencarian apabila ada penyewa yang melakukan kecurangan. Berikutnya sistem dapat menampilkan jumlah pembayaran yang harus dibayar saat pengembalian motor. Lanjut, sistem dapat merequest untuk pengembalian barang di lokasi pelanggan. Terus untuk kebutuhan non fungsionalnya dari segi security-nya atau keamanan itu data pelanggan dienkripsi dan dilindungi sesuai peraturan perlindungan data pribadi. Terus sistem harus membatasi akses data dokumen hanya admin yang berwenang yang dapat melihat data pelanggan. Terus untuk antar muka atau UI-nya, antar muka atau UI mudah digunakan oleh wisatawan domestik maupun internasional. Sistem juga harus responsif dan user friendly. Untuk availability, sistem harus bisa digunakan 24 jam selama 7 hari karena pemesanan bisa kapan saja. Terus untuk performance-nya, sistem tetap responsif meski digunakan pada koneksi internet yang tidak stabil, misalnya dengan caching atau mode ringan.
Untuk reliability-nya, sistem dapat mencegah konflik jadwal atau double booking secara konsisten. Scalability-nya, sistem mampu menangani penambahan jumlah armada dan penggunaan di masa depan. Terus compatibility-nya yaitu dapat diakses melalui berbagai perangkat mobile, Android, iOS maupun browser. Terus maintainability, sistem mudah dipelihara dan diperbarui oleh tim IT rental. Terus selanjutnya, integrasi, sistem harus terintegrasi dengan payment gateway untuk transaksi pembayaran. Mungkin juga bisa ditambahkan ini dengan IoT juga untuk pelacakan sistem motor yang akan disewa. Terus identifikasi aktornya di sini ada 5 aktor, yaitu pelanggan atau wisatawan. Perannya itu pengguna yang mencari, memesan, mengunggah dokumen, dan melakukan pembayaran sewa motor, juga melakukan keluhan apabila ada. Terus aktor berikutnya adalah admin rental, yaitu pegawai atau pihak rental yang mengelola, memverifikasi pesanan, mengatur jadwal, dan mencatat kondisi kendaraan. Terus aktor berikutnya itu manajer rental, yaitu ya pihak manajemen yang memantau laporan bisnis seperti pemesanan, pendapatan, okupansi, dan keluhan. Berikutnya adalah sistem pembayaran atau payment gateway. Jadi payment gateway ini yang memproses transaksi pembayaran online atau pihak ketiga yang memproses untuk transaksinya. Terus sistem notifikasi juga sebagai pihak ketiga, pihak eksternal, itu mengirimkan informasi status transaksi kepada pengguna dan admin. Bisa berupa SMS atau WA bahwa uh, transaksi sudah berhasil dan sudah terverifikasi atau motor dalam pengiriman dan lain-lain. Berikut use case-nya itu ada registrasi atau login dengan aktor pelanggan. Tujuannya itu membuat akun dan mengidentifikasi penggunaan agar dapat mengakses sistem. Lanjut mencari motor, menampilkan motor yang tersedia sesuai tanggal lokasi, jenis motor, dan harga. Untuk aktor itu sendiri itu pelanggan. Selanjutnya melihat detail motor, memberikan informasi detail motor sebelum pemesanan, untuk aktornya pelanggan. Untuk yang keempat, melakukan pemesanan motor. Aktornya itu pelanggan. Tujuannya itu untuk memproses permintaan sewa motor oleh pelanggan. Terus berikutnya, yang kelima, mengunggah dokumen identitas. Tujuannya itu memverifikasi identitas pelanggan untuk keamanan transaksi. Aktornya itu pelanggan. Jadi pelanggan yang akan mengunggah dokumen identitas. Terus berikutnya yang keenam dengan kode UC06 yaitu melakukan pembayaran DP. Tujuannya itu memproses pembayaran uang muka secara online. Jadi di sini aktornya adalah pelanggan dan payment gateway untuk aktor dari eksternalnya. Untuk UC07-nya notifikasi pembayaran berhasil. Jadi tujuannya itu menampilkan notifikasi pesanan sudah berhasil terbayar ke admin dan pelanggan sehingga admin dapat melakukan proses selanjutnya. Jadi sini untuk aktornya sendiri adalah admin, pelanggan, dan sistem notifikasinya. Terus untuk UC08 itu melihat status pesanan, ini menampilkan status proses pemesanan secara real time. Jadi apakah sudah diproses sama admin, apakah lagi pengiriman motor, dan lain-lain. Untuk UC09-nya yaitu memverifikasi pesanan, itu mendokumentasikan kondisi saat serah terima. Jadi kondisi motor saat serah terima, apakah ada lecet atau tidak, terus bahan bakar, kilometer, dan lain-lain. Untuk aktornya sendiri di sini adalah admin rental. Terus mengelola data motor. Jadi di sini tujuannya adalah menambah, mengubah, dan menghapus data motor. Jadi apabila ada penambahan unit baru dari manajemen atau ada mengubah harga atau menghapus karena motor sudah dijual atau lain-lain, gitu. Ini untuk aktornya adalah admin rental. Dan untuk UC13-nya menangani keluhan yaitu menindaklanjuti
keluhan pelanggan. Ini untuk aktornya itu bisa admin rental dan manajer rental. Terus untuk UC14 yaitu melihat laporan pemesanan. Jadi tujuannya itu menampilkan seluruh data transaksi pemesanan. Jadi rekap pemesanan harian, bulanan, bahkan tahunan itu aktornya adalah manajer rental. Terus menampilkan total pemasukan. Menampilkan seluruh total pemasukan rental dan pengeluaran rental. Jadi ada berapa banyak pemasukan yang telah didapat oleh rental tersebut. Terus UC16 yaitu melihat okupansi armada. Yaitu tujuannya menampilkan tingkat penggunaan motor. Jadi seberapa banyak motor dipakai dalam hari ya, dalam satu hari, dalam seminggu, ataupun sebulan. Untuk aktornya sendiri adalah manajer rental. Terus memantau keberadaan motor. Ini menampilkan status keberadaan lokasi motor. Untuk aktornya sendiri adalah admin rental dan manajer rental. Jadi mereka bisa melihat secara live menggunakan IoT keberadaan motor-motor yang telah disewa. Terus untuk misi 18-nya itu pelanggan request pengembalian untuk pengembalian motor. Itu pelanggan request untuk pengembalian motor. Untuk aktornya sendiri adalah pelanggan. Berikut untuk use case diagramnya. Jadi di sini pelanggan itu melakukan registrasi atau login, dia mencari motor, melihat detail motor, melakukan pemesanan motor, mengunggah dokumen, melakukan pembayaran, melihat status pesanan, dan mengirim keluhan apabila ada. Di sini selanjutnya untuk admin, sini mengelola data motor, memverifikasi dokumen pelanggan, memverifikasi pesanan, terus mengatur jadwal pengantaran dan pengembalian, mencatat kondisi motor saat diserahkan, mencatat kondisi motor saat dikembalikan, menangani keluhan pelanggan. Terus di sini untuk manajer itu melihat laporan pemesanan, melihat laporan pendapatan, melihat laporan okupansi armada, melihat laporan keluhan. Untuk sistem notifikasi itu mengirim notifikasi ke admin, ke pelanggan, ataupun yang lainnya. Di sini payment gateway itu untuk memproses pembayaran dari pelanggan. Untuk use case skenario-nya, saya ambil di UC04 dengan kode UC04 yaitu melakukan pemesanan motor. Jadi komponennya itu aktor utama adalah pelanggan. Tujuannya memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan motor sesuai tanggal, lokasi, jenis motor, dan durasi sewa yang diinginkan. Terus prasyaratnya pelanggan sudah terregistrasi dan login pada aplikasi. Data motor tersedia di sistem, pelanggan telah memilih tanggal sewa dan lokasi tempat penyewaan. Terus pemicunya adalah pelanggan memilih motor dan menekan tombol pesan. Terus alur utamanya, pertama pelanggan membuka aplikasi, terus pelanggan mencari motor berdasarkan tanggal, jenis motor, lokasi, dan harga. Sistem menampilkan daftar motor yang tersedia, pelanggan memilih salah satu motor dan menetapkan tanggal sewa dan lokasi antar. Terus sistem menampilkan detail motor, harga sewa, dan syarat penyewaan. Terus habis itu pelanggan mengisi data pemesanan seperti nama, nomor handphone, tanggal sewa, dan durasi sewa. Berikut juga lokasi pengantarannya. Terus pelanggan mengunggah dokumen identitas. Selanjutnya sistem memvalidasi data pemesan
dan kelengkapan dokumen. Terus, jika data valid, sistem menyimpan data pemesan. Selanjutnya, sistem menampilkan ringkasan pemesanan dan total biaya sewa dan juga DP yang harus dibayar. Sistem mengarahkan pelanggan ke proses pembayaran uang muka. Alur alternatifnya itu motor yang dipilih tidak tersedia, maka sistem menampilkan pesan bahwa motor tidak tersedia dan meminta pelanggan memilih motor atau tanggal yang lain. Terus yang alur alternatif kedua, data pemesanan belum lengkap, maka sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pelanggan untuk melengkapi data. Terus yang selanjutnya, dokumen identitas tidak valid atau tidak lengkap, sistem akan menolak proses pemesanan dan meminta pelanggan mengunggah ulang. Terus yang berikutnya, koneksi internet tidak stabil, ya sistem menampilkan pesan gangguan dan menyimpan data sementara jika memungkinkan. Pasca kondisinya, data pemesanan berhasil disimpan di sistem dan status pesanan menjadi menunggu pembayaran DP. Jika proses gagal, data pemesan tidak diproses lebih lanjut. Selanjutnya, untuk use case-nya, saya ambil yang UC, dengan kode UC06 itu melakukan pembayaran DP. Komponennya itu ada aktor utama dengan itu pelanggan dan payment gateway. Tujuannya itu memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran uang muka sebagai konfirmasi awal atas pemesanan motor secara online atau cashless. Terus prasyaratnya pelanggan sudah melakukan pemesanan motor pemesanan motor, sistem telah menampilkan ringkasan pesanan dan nominal DP yang harus dibayar. Selanjutnya sistem terhubung dengan payment gateway. Alurnya, pelanggan memilih metode pembayaran yang tersedia, sistem menampilkan detail pembayaran termasuk nominal DP-nya, terus pelanggan melakukan pembayaran melalui payment gateway, terus payment gateway memproses transaksi pembayaran, selanjutnya payment gateway itu mengirimkan hasil transaksi ke sistem, terus sistem memverifikasi status pembayaran, jika berhasil, sistem mencatat pembayaran, terus sistem mengubah status pesanan menjadi menunggu verifikasi admin. Selanjutnya, sistem mengirim notifikasi pada pelanggan bahwa pembayaran berhasil. Jadi di sini sistem mengirim notifikasi pada admin bahwa terdapat pesanan baru yang perlu diverifikasi. Untuk alur alternatifnya, itu pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan gagal dan meminta pelanggan mencoba kembali. Terus payment gateway mengalami gangguan, terus sini sistem menampilkan pesan bahwa layanan pembayaran sedang bermasalah. Terus alur alternatif yang ketiga, pelanggan membatalkan pembayaran. Sistem membatalkan proses dan status pesanan tetap menunggu pembayaran DP. Yang keempat, bukti pembayaran tidak diterima sistem. Sistem menandai transaksi sebagai pending atau menunggu konfirmasi ulang dari payment gateway. Pasca kondisinya, di sini jika pembayaran berhasil, data pembayaran DP tersimpan dan status pesanan berubah menjadi menunggu verifikasi admin. Jika pembayaran gagal, status pesanan tetap menunggu pembayaran DP. Lanjut, use case yang berikutnya adalah UC09, yaitu memverifikasi pesanan. Dengan aktor utamanya adalah admin rental, tujuannya memastikan bahwa data pemesanan, dokumen identitas, dan pembayaran pelanggan valid sebelum motor disiapkan. Prasyaratnya yaitu pelanggan telah melakukan pemesanan dan pembayaran DP. Data pesanan tersedia dalam sistem. Pemicunya, admin membuka daftar pesanan dengan status menunggu verifikasi admin. Dengan alur utamanya itu pelanggan memilih metode pembayaran yang tersedia, sistem menampilkan detail pembayaran termasuk nominal DP, pelanggan melakukan pembayaran melalui payment gateway memproses transaksi pembayaran, payment gateway mengirimkan hasil transaksi ke sistem, sistem memverifikasi status pembayaran, lalu jika pembayaran berhasil, jika pembayaran berhasil, sistem mencatat pembayaran DP, sistem mengubah status pesanan menjadi menunggu verifikasi admin, sistem mengirimkan notifikasi kepada pelanggan bahwa pembayaran berhasil, terus sistem mengirim notifikasi pada admin bahwa terdapat pesanan baru yang perlu diverifikasi. Eh, untuk alur alternatifnya juga masih sama, pembayaran gagal, nanti pelanggan akan mencoba kembali, terus juga sistem menampilkan pesanan pelanggan bahwa layanan pembayaran sedang bermasalah, terus juga pasca kondisinya itu pembayaran
berhasil, data pembayaran DP tersimpan dan status pesanan berubah menjadi menunggu verifikasi admin. Eh, Mohon maaf, tadi ada salah sedikit untuk UC 09-nya. Jadi saya ulangi untuk UC 09-nya sini. UC 09 itu adalah memverifikasi pesanan, terutamanya admin rental. Tujuannya memastikan bahwa data pemesanan, dokumen identitas dan pembayaran pelanggan valid sebelum motor disiapkan. Prasyaratnya itu pelanggan telah melakukan pemesanan dan pembayaran DP dan data pesanan tersedia dalam sistem. Terus pemicunya yaitu admin membuka daftar pesanan dengan status menunggu verifikasi admin. Alurnya yaitu admin login ke sistem, admin membuka daftar pesanan masuk, admin memilih salah satu pesanan pelanggan, terus sistem menampilkan data pelanggan, data motor, dokumen identitas, dan status pembayaran. Lalu admin memeriksa kelengkapan dokumen pelanggan. Selanjutnya admin memeriksa status pembayaran DP. Selanjutnya admin memeriksa ketersediaan motor pada tanggal yang dipesan. Jika semuanya valid, admin menyetujui pesanan. Admin mengatur jadwal pengantaran dan pengambilan motor atau pengambilan motor. Terus sistem mengubah status pesanan menjadi dikonfirmasi. Sistem mengirim notifikasi kepada pelanggan terkait hasil verifikasi. Nah, alur alternatifnya yaitu dokumen tidak valid, admin menolak verifikasi dan sistem meminta pelanggan mengunggah ulang dokumen. Untuk alur alternatif kedua itu pembayaran belum valid, admin menunda verifikasi sampai pembayaran dikonfirmasi. Selanjutnya untuk alur alternatif ketiganya, motor tidak tersedia, admin menolak pesanan dan menawarkan alternatif motor atau jadwal lain. Pasca kondisinya itu pesanan belum pesanan berhasil dikonfirmasi atau ditolak. Jika dikonfirmasi, jadwal pengantaran dan pengambilan tersimpan dalam sistem. Berikut yang bisa saya sampaikan untuk ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.